Halo dulur, apa kabar? Kembali lagi bersama Mamang di channel Pagar Film. Di video kali ini, Mamang akan mereview film yang berjudul Bandit. Film ini bercerita tentang seorang tentara China yang bernama Gao. Ia berencana bekerja sama dengan kelompok bandit lokal untuk membunuh kepala komando Jepang yang berkunjung ke China. Penasaran bukan bagaimana alur ceritanya? Oke lur, seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, silahkan rebahkan badan kalian. Kalau sudah, yuk lur, kita lalaju bersama. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pimpinan bandit yang bernama Feng. Ia sedang berada di sebuah pertemuan besar. Pada saat itu, ia sedang menyamar sebagai wartawan. Lalu, tak lama kemudian, datanglah seorang tentara dan mengajak Feng mengobrol. Maneh wartawan lur. Hai. Setelah berbincang-bincang, tiba-tiba tentara tersebut menodongkan pistol untuk menembak Feng. Yang pasti sih bukan nembak tanpa alasan ya. Pada saat yang sama, si tentara juga ditodong oleh kedua teman Feng dari belakang. Bingung kan kudu kumaha? Lalu scene berpindah ke kejadian 3 bulan yang lalu. Pada saat itu, si Gao sedang memimpin para gerilyawan untuk menjalankan misi rahasia. Namun siapa sangka, pihak Jepang mengetahuinya dan menembaki Gao beserta teman-temannya. Scene pun berpindah memperlihatkan bahwa Gao sedang bersembunyi di sebuah daerah untuk memulihkan diri serta menunggu untuk menjalankan perintah selanjutnya. Dan pada waktu yang sama, ada sekelompok bandit yang menyamar menjadi rakyat biasa. Salah satunya ada si tukang obat, Lady Dagger, Wei, Kuk Zhao, San Pao, Lacey, dan adik si pimpinan bandit yaitu Jen. Ternyata lur, mereka itu bertujuan untuk melepaskan bos mereka dari penjara Jepang. Berkat kerjasama dan chemistry yang sangat epik, mereka pun berhasil mengelabui para tentara Jepang. Sampai akhirnya mereka menjebol penjara yang mengurung Feng, dan Feng pun muncul dari jendela. Lalu scene berpindah memperlihatkan bahwa Gao sedang berdoa untuk neneknya. Tidak lama kemudian, datanglah para bandit yang kebetulan pada saat itu sedang lewat. Lumayan ya aya mangsa anyar, pikiran para bandit. Karena pada saat itu Gao terlihat seperti orang kaya. Ia juga dikawal oleh seorang budak yang bernama Lucky. Mereka pun langsung menghampiri Gao. Pada saat itu, salah satu anggota bandit menyuruh si Lucky ini lari lur. Lalu, si Lady Dagger pun melempar pisau yang membuat si Lucky ini modar. Ternyata si Lucky ini tidak seberuntung namanya ya lur. Lalu mereka pun menculik Gao dan dibawa ke markas para bandit tersebut. Di sana, ia disiksa dengan sangat kejam karena ia tidak mau menulis surat tebusan untuk keluarganya. Gao pun diikat dan tidak diberi makan. Setelah itu, ia pun langsung dipukul oleh Feng sampai pingsan. Lalu kita diperlihatkan bahwa Gao masih tidak sadar juga lur. Di dalam masa tenggangnya itu, anjay tenggang kayak pulsa mamang aja. Di tengah pingsannya Gao, ternyata Jen diam-diam memberi makan serta mengobati Gao. Dan akhirnya, setelah berhari-hari, Gao pun mulai membaik. Di adegan selanjutnya, kita diperlihatkan bahwa Feng sedang memperhatikan Gao yang sedang tidur. Gao pun kaget dan mulai terbangun. Setelah berbincang-bincang, entah kenapa, tanpa alasan yang jelas, Feng tiba-tiba membebaskan Gao dan ditinggalkan di alam liar. Kasihan ya si Gao, ditinggal tanpa alasan. Di scene selanjutnya seperti biasa, Feng dan kelompoknya akan menjalankan aksi perampokan di suatu kota. Nah, disinilah kelompok Feng dan semua anggotanya memakai topeng. Mereka pun langsung bergegas ke suatu bank. Setelah sampai di sana, mereka pun menuju ke teller bank dan menodong penjaga teller tersebut. Tak berselang lama, salah satu anak buah Feng melihat bahwa di luar ada polisi yang mengetahui aksi mereka.
dan mereka pun terpaksa harus melawan polisi tersebut. Setelah terjadi baku tembak dan baku hantam yang cukup menguras tenaga ini lur, akhirnya Feng dan kelompoknya pun dikepung dan tidak bisa kemana-mana. Namun siapa sangka dan tak diduga-duga pemirsa, di tengah hangatnya perang peluru itu, ada seorang yang berteriak dari luar. Ternyata teriakan itu berasal dari Gao yang sedang menyandra istri sang kapten polisi. Gao pun membuat permintaan kepada kapten agar ia dan pasukannya melepaskan dulur-dulurnya yang saat ini sedang berada di dalam bank. Alhasil, kapten polisi menyetujuinya dan mereka semua bebas. Singkat cerita, mereka pun sampai di Mabes, markas besar. Scene memperlihatkan Feng, Gao, dan anak buah Feng sedang berendam. Tiba-tiba, Wei mengajak Gao untuk bergabung dengan mereka. Gao pun hanya terdiam. Setelah Gao memikirkan semuanya, akhirnya Gao pun menyetujui tawaran tersebut. Scene berpindah di mana Gao dan Feng sedang mengamati para tentara yang sedang bermain bola memakai hulu manusia. Di tengah kegiatan itu, Feng dan Gao hampir saja terciduk oleh salah satu tentara yang sedang berjaga. Singkat cerita, Feng dan Gao pulang ke markas. Mereka pun seperti biasa, berkumpul sambil makan malam. Di tengah kegiatan makan malam itu, Gao nyeletuk dengan tiisnya untuk menyerang Jepang. Dan tiba-tiba, lampu padam. Singkat cerita, markas mereka diserang oleh tentara Jepang. Seperti biasa, mereka pun saling bertempur satu sama lain. Pada saat itu, pasukan Feng satu persatu tewas. Dan akhirnya, Feng beserta sisa pasukannya memilih untuk mundur serta keluar melalui pintu rahasia. Di sisi lain, Gao dan Jen terkena ledakan granat yang membuat mereka terkubur oleh tanah. Tetapi, untungnya mereka masih hidup lur. Setelah mereka jag-jag kembali, mereka pun langsung keluar dari markas. Di sisi lain, Feng terlihat sedang overthinking. Feng memfitnah bahwa Gao hanya ingin memanfaatkan kelompok Feng. Itulah sebabnya dia ingin bergabung dengan kelompok Feng. Di scene berikutnya memperlihatkan Jen dan Gao sedang siduru dan berbincang hangat. Ya, layaknya ABG yang baru pacaran lur. Pada saat itu, Jen tak sengaja melihat petasan kembang api di atas langit. Dan itu adalah tanda bahwa Feng ada di sana. Mereka pun langsung bergegas ke sumber petasan tersebut. Sesampainya di sana, Gao langsung diinterogasi oleh Feng. Gao pun memberitahu bahwa ia hanya ingin membawa mereka ke jalan yang benar dan menyelamatkan mereka dari tentara Jepang. Akan tetapi, Feng tidak percaya dan ia menuduh bahwa Gao hanya ingin menghasut para bandit untuk melawan Jepang agar mereka semua terbunuh. Di samping itu, Feng juga mengatakan bahwa Gao hanya memanfaatkan Jen untuk mendekatinya. Namun, Gao pun membantah dan mengatakan tujuan yang sebenarnya. Ia mengatakan bahwa jika mereka dapat membunuh adik dari pimpinan Jepang saat ini, mereka dapat membalaskan dendam semua orang dan sejarah akan selalu mengingat mereka. Di tengah perbincangan yang hangat itu, Feng menjambak Gao dan nyeletuk. Singkat cerita, mereka pun langsung bergegas untuk menyerang tentara. Dengan strategi yang matang dan profesional, mereka pun berhasil mengepung perwira pasukan Jepang dari segala arah. Perwira itu pun dibawa dan diinterogasi oleh Feng dan Gao. Alhasil, perwira itu mengungkapkan bahwa ia diperintahkan oleh atasannya untuk membasmi para bandit karena akan diadakannya perayaan patung Buddha yang dihadiri oleh pangeran. Setelah mendengar informasi itu, Gao langsung membunuh perwira tersebut sampai modar. Adegan berpindah di mana Gao dan Feng sedang mengobrol. Dan Gao pun memberitahu rencananya kepada Feng bahwa ia akan membunuh pangeran Jepang. Namun, pada saat yang sama, Feng tidak setuju. Ia lebih memilih untuk menculiknya terlebih dahulu dan meminta tebusan. Lalu, setelah itu, baru membunuhnya. Di scene berikutnya,
terlihat bahwa para bandit sedang mengikuti kurir tentara Jepang. Kurir itu pun langsung diculik dan diinterogasi untuk mendapat informasi jalan menuju lokasi dan kapan acara itu akan diselenggarakan. Akan tetapi, kurir itu tidak mau memberitahu. Seperti biasa, setelah disiksa dan dicangcang serta disuruh kelaparan dalam beberapa hari, akhirnya kurir itu menyerah dan memberitahu mereka semuanya. Singkat cerita, ia pun langsung menggambar peta dan kurir itu memberitahu bahwa jalan satu-satunya yang aman menuju lokasi pertemuan ialah dengan membuat terowongan. Tanpa pikir panjang, Feng dan kawan-kawan pun langsung menggali terowongan. Setelah waktu demi waktu, hari demi hari, aku demi dia, tapi dia demikian. Haha, sorry, bukan begitu lur konsepnya. Setelah sekian lama mereka menggali, akhirnya mereka pun bertemu dengan kaki patung Buddha, yang berarti mereka telah sampai tujuan. Singkat cerita, mereka pun langsung kembali ke markas dan langsung menyusun rencana untuk bisa masuk ke sana. Dan rencana mereka kali ini adalah menjadi wartawan. Scene beralih di mana Gao menyerahkan diri kepada tentara Jepang. Karena dengan itu, tentara Jepang akan teralihkan pandangannya pada Gao. Singkat cerita, adik kaisar Jepang itu datang ke lokasi tujuan. Di sisi lain, terlihat Feng sedang berpura-pura menjadi wartawan dan anggota yang lain sedang bersiap di posisinya masing-masing. Lalu, kita diperlihatkan ke adegan di awal film. Di sana terlihat Feng sedang mengawasi situasi. Tiba-tiba, seorang tentara mendekati Feng dan bertanya, "Maneh wartawan lur?" Dan tentara itu pun bertanya lagi, "Apakah maneh ingin membunuh pangeran?" Lalu tentara itu menyuruh Feng untuk memfoto dirinya. Akan tetapi, Feng malah memberinya korek api dan menyalakan rokok si tentara. Karena obrolan yang tidak nyambung tadi, seketika tentara itu pun tahu bahwa Feng adalah bandit China yang sedang menyamar menjadi wartawan. Lalu si tentara pun menodong Feng dengan pistol. Pada saat yang sama, si tentara juga ditodong oleh Gao dan Jen dari belakang. Di sisi lain, salah satu anggota bandit memasang granat di lokasi pertemuan. Dan boom, mereka pun terpental. Dari sini terjadilah pertempuran hebat lur antara kelompok bandit dan tentara Jepang. Singkat cerita, mereka berhasil menangkap pangeran dan membawanya keluar gedung. Sesampainya di luar gedung, mereka terus diserang oleh tentara Jepang. Tidak mau ambil pusing, mereka pun berusaha berlari untuk menuju pintu masuk terowongan yang berada di kaki patung Buddha tersebut lur. Lalu singkat cerita sampailah mereka di patung Buddha dan mulai meledakkan terowongan. Di sisi lain, Feng tidak berdaya karena sudah tertembak dan Feng pun berlindung di tumpukan semen. Adegan ini sangat mengsedih lur, karena Feng melihat bahwa sebagian anggotanya mati terbunuh. Di sisi lain, jalan menuju terowongan pun terbuka. Teman-teman Feng langsung masuk ke dalam terowongan itu. Tak disangka-sangka, ternyata anak buah Feng telah memasang bom di setiap sudut gedung. Dan boom, seluruh gedung meledak hancur. Dan misi mereka pun berhasil. Scene beralih ke 6 bulan kemudian, di mana diperlihatkan Feng dan pengikutnya akan berlayar ke sebuah kota di Jepang bernama Yokohama. Dan ternyata si kurir tadi telah menjadi pengikut Feng. Dan disinilah ceritanya berakhir. Oke lur, segitu saja ya videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya guys, agar kita lebih semangat dalam mengembangkan channel ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.